teman-teman semuanya, ini yang kurang adalah dituliskan rancangan aktualisasi. Oke, dikasihkan logonya. Yang juga belum ya. Rancangan aktualisasi, terus logo, boleh kalau ini UPN Veteran sama Kemendikbud itu ya. Yang kurang. Oke. Berikutnya ini adalah outline, dikasih judul ya namanya, outline presentasi. Oke. Nah, teman-teman semuanya, cara untuk menyampaikan ini tidak perlu semua dibaca. Caranya begini. Ada 4 aturan yang melandasi adanya pelaksanaan LACAR ini. Salah satunya adalah terkait dengan Perlan nomor 10 tahun 2021. Jadi caranya disebutkan dulu, ada 4. Nah, lalu salah satunya. Nah, setelah salah satunya itu, baru itu yang disebutkan secara presentasinya, karena hanya 15 menit. Salah satunya Perlan 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS, ada sikap perilaku, bela negara, nilai-nilai ASN. Kan ada 4 kan, salah satunya habituasi kan, agendanya 4. Dan keempat adalah habituasi, misalnya begitu. Nah, yang lain nggak usah dibaca. Itu ya. Selanjutnya, visi misi visi misi di UPN Veteran seperti ini, dibaca salah satu saja. Nah, ini Mbak Jihan, mungkin salah satu saja. Kalau sudah ada teknik, ya udah yang di tekniknya aja yang disebut, yang dituliskan di sini. Oke. Nah, ini dibuat nomor aja teman-teman semuanya. Jadi bukan bulletin gini ya. Bentar mana ya. Bukan bulletin, misalnya begini, ini saya coba revisi. Nah, jadi satu aja ya. Oke, sorry. Oke. Isi ya. Itu langsung ke jurusannya masing-masing berarti, Pak? Yang punya universitas atau politekniknya nggak perlu? Kalau dia sudah namanya ada yang langsung ke prodinya ada, langsung ke prodinya nggak apa-apa. Oke, siap, Pak. Oke. Ini dikasih nomor ya, teman-teman semuanya. Pakai nomor aja, nggak apa-apa. Mana ya? Ini karena terkait dengan teknik presentasinya. Jadi cara mempresentasikannya, Fakultas Teknik memiliki visi menjadi fakultas pionir pembangunan dalam bidang teknologi industri yang berlandaskan dengan yang berlandaskan jiwa bela negara di era global. Disebutkan sama kayak tadi, ada 4 misi untuk meraih mencapai visi tersebut. Salah satunya, kegiatan teman-teman itu mendukung misi yang mana, itu yang disebutkan misalnya. Jadi caranya misalnya karena terkait dengan nomor 1 misalnya, atau nomor 2, misalnya nomor 1 gitu ya. Jadi cara mempresentasikannya setelah visinya tadi disebutkan, untuk mencapai visi tersebut ada 4 misi dari Fakultas Teknik UPN. Salah satunya adalah mewujudkan institusi pendidikan yang menjadi bagian dari sistem bela negara yang berlandaskan widya watyasa ya. Watyasa misalnya. Sudah gitu aja, yang lain nggak usah disebutkan.
Oke, itu caranya. Terus nilai-nilai organisasi. Nah, ini bisa nggak usah disebutkan semua juga. Nilai-nilai organisasi di UPN itu ada 6, salah satunya yaitu misalnya disiplin, unggul, dan kejujuran misalnya. Contoh. Jadi ini disebutkan, lalu 2 di sini. Itu namanya teknik presentasi ya. Berikutnya, ini struktur organisasinya. Oke. Oke, berada di mana sih? Struktur organisasinya, berikut struktur organisasinya, posisi saya saat ini berada di bagian Asubag Umum dan Keuangan, bisa dikasih tanda. Oke. Nah, ini caranya teman-teman semuanya disebutkan 5 isu, lalu yang dijelaskan yang satu saja. Misalnya contoh begini. Berdasarkan hasil observasi, konsultasi dengan mentor, dan diskusi dengan teman sejawat, ada 5 isu yang telah saya identifikasi di Fakultas Teknik. Salah satunya adalah belum optimalnya layanan reset PIN mahasiswa jurusan teknik pada Fakultas Teknik. Jadi, reset PIN itu kan selama ini begini-begini, maka yang terjadi itu mahasiswa harus begini. Teman-teman menceritakan secara singkat isunya, gitu ya. Nah, yang lain nggak usah dibaca lagi, cuman yang satu aja, gitu ya. Jadi dipilih salah satu, tapi teman-teman langsung menceritakan dengan bahasanya sendiri. Oh, reset PIN. Jadi reset PIN itu selama ini mahasiswa itu harus ke sini, kalau mau reset PIN dan sebagainya, nanti Mbak Jihan yang bisa menjelaskan. Itu ya, tidak perlu dibaca semua. Nah, analisis isu. Nah, ini caranya teman-teman, ini agak dibesarkan bisa ya kayaknya Mbak. Jadi gemuk ya Pak ya. Misalnya contoh ya. Nah, teman-teman di sini menceritakan saja. Caranya begini, tidak semua dibaca. Dari 5 isu yang teridentifikasi tersebut, penulis kami lakukan penapisan isu dengan kriteria APKL. Nah, ada 2 isu yang memenuhi kriteria APKL, yaitu isu pertama dan isu kedua. Selanjutnya kami akan melakukan penentuan isu prioritas menggunakan analisis USG. Nah, dari isu pertama dan kedua, maka isu yang pertama, yaitu belum optimalnya layanan reset PIN, ini yang menjadi isu prioritas yang perlu di follow up saat ini. Ya, gitu saja teman-teman. Jadi, isu yang lain nggak usah dijelaskan, tapi kalau ditanya, teman-teman bisa menjawab. Terus, selanjutnya, berdasarkan isu tadi, kami lakukan analisis fishbone untuk mencari akar masalahnya, agar nanti dirumuskan rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan. Di sini ada 4, ada metode, mesin, measurement, dan man. Nah, teman-teman menjelaskan salah satunya yang akan diintervensi, misalnya di prosedur ya. Misalnya di metode. Jadi selama ini prosedurnya itu sering berubah-ubah. Ini menjadi indikasi atau menjadi hal yang nampaknya menurut penulis ini perlu diintervensi. Karena ini dicarikan solusinya. Prosedur yang sering berubah. Makanya gagasan isu yang saya laksanakan yaitu digitalisasi pelayanan berbasis Google Form, jurusan teknik. Oke. Ada 5 kegiatan yang nanti akan saya laksanakan untuk melaksanakan gagasan pemecahan isu tersebut, dari konsultasi hingga review dan validasi terhadap Google Form yang telah dibuat. Berikut ini jadwalnya aktualisasi. Kayaknya itu dulu ya Mbak ya.
Jadwal terakhir ya kayaknya ya. Loh, kegiatannya mana Mbak? Mbak Jihan? Iya Pak, yang rancangan kegiatan ini Pak. Belum toh? Belum. Oke, berarti ditambahkan ya sampai di sini kok saya kaget. Seharusnya, oke di rancangan ya. Nanti di rancangan teman-teman semuanya bisa langsung ke, misalnya ini punya Mbak Ari, punya Mas Novian, misalnya. Itu cara menerangkannya ya, teman-teman semuanya. Isunya, APKL-nya sudah. Nah ini kan tadi sampai di sini ya. Oke. Di metode, maka berdasarkan analisis akar masalah tersebut, penulis mengusulkan memiliki gagasan yaitu standarisasi fitur publikasi website di Universitas Lampung. Nah, ada 6 kegiatan yang nanti akan saya lakukan dari konsultasi sampai pada sosialisasi. Loh, kok sampai di sini, Mas? Loh, apa contoh saya salah ya? Ada Pak, ada Ada tabel kegiatannya. kegiatannya, Ada Pak. tabelnya, Pak. Iya. Di Mas, bawah punya saya ada, Pak. kok bisa kompak sih? Mbak Jihan sama Mas Novian? Janjian ya? Mas Novian? Oh, ternyata diam-diam ya. Enggak, maksudnya sadar kurang apa enggak? Memang apa sudah kok terima kasih? Baru sadar. Oke. Jadi di sini tadi, nah ini kok kurang ya Mbak ya? Rancangan kegiatannya ada di atasnya, Pak. Mana sih? Yang Bukan. Yang di sini tuh tahapannya loh. kata Pak Tarman kemarin tahapannya nggak usah, Pak. Itu tahapannya. Karena itu namanya? akhirnya kami Ada. hilangkan. Ada, Mbak. Ada Mbak. Boleh coba lihat di punya saya Pak. Punya siapa? Punya siapa? Punya saya ada, Pak. Ya saya Oh, juga ya. bisa. Boleh. Sabar. Bentar. Kayaknya ada kok. Makanya saya juga, aku jadi bingung. Aku apa yang salah ya? Punya Mbak Sofi ada? Belum, Pak. Nggak ada yang Belum. tahapannya, Pak. Punya siapa ya? Ferdi ada Pak. Punya saya Pak. Firdi. Mbak siapa Mbak? Mbak Fitri Parahita Pak. Fitri Parahita itu yang mana ya orangnya ya? Mbak Fitri kapan Mbak? Kemarin malam Pak. Hah? Kemarin malam pengumpulannya. Oh kemarin malam ya. Sorry. Minggu. Pak, ini saya pesan Aryana Mbak Fitri ya. Oke, baik. Coba. Ini buat teman-teman ya. Ini kan? Oke, analisis isu. Tadi ya, cara membacanya udah tahu ya, teman-teman. Ini dikasih nomor, Mbak. Iya Pak. Kasih nomor 1, 2, 3, atau taruh tengah boleh, silahkan. Oke. Ini dijadikan satu aja gimana, Mbak? Sama USB? Oh iya Pak, sama ya yang bisa jadikan. Biar lebih ringkas ya. Ya. Nah, ini baru. Di sini kegiatannya di atas. Di sini tahapannya. Nah. Oh, enggak Pak, salah paham berarti Pak. Saya pikir itu Pak, bukan tahapannya yang nggak ada. Enggak Pak. Ya, Mbak Fitri ini udah bagus, kayak gini nggak apa-apa. Gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi ini kan singkat, menguasai arti kan poin-poinnya saja nanti teman-teman. Nah, caranya presentasinya begini.
Kegiatan pertama yaitu pelaksanaan konsultasi dengan mentor dan pihak terkait. Dalam kegiatan ini ada 2 tahapan. Pertama mengkonsultasikan dengan mentor dan yang berikutnya melakukan koordinasi dengan pihak jurusan. Dalam kegiatan ini saya mengaktualisasikan core value berakhlak. Salah satunya adalah kompeten. Nah, Mbak Fitri menjelaskan kompetennya itu dalam kegiatan ini seperti apa. Misalnya, kompeten melaksanakan dengan kualitas terbaik. Jadi di dalam konsultasi, saya itu sudah mempersiapkan dengan baik bahan-bahan, saya mempelajari sehingga pada proses konsultasi itu, kualitas dari konsultasinya itu akan lebih baik. Itu misalnya contoh. Ini salah satunya kompeten. Jadi yang dibacakan salah satunya saja. Tapi teman-teman kalau diminta menjelaskan, ditanya yang lain bisa gitu ya. Termasuk di sini agenda 3, ada manajemen ASN dan misalnya di Smart ASN, digital skill, penguasaan. Kenapa? Dalam proses konsultasi saya juga menggunakan media untuk dalam berkonsultasi atau dalam konsultasi saya menggunakan recording misalnya contoh. Nah, ini terlaksananya outputnya ini terlaksana dan bukti fisiknya ada beberapa, salah satunya foto kegiatan atau notulen misalnya. Berikutnya kegiatan 2, nah cari core value yang lain sama kayak tadi. Kegiatan kedua adalah ini, ada 2 tahapan. Nah, dalam kegiatan ini saya mengaktualisasikan semua core value berakhlak. Salah satunya, jangan kompeten lagi, tapi yang lain. Akuntabel, misalnya. Jadi akuntabel. Jadi variasi dalam menyajikan, paling tidak misalnya, ini tuh paling relevan dengan core value yang apa, teman-teman bisa dipresentasikan. Jadi tidak semuanya ya, tapi cuma disebutkan. Saya sampaikan core value saya mengaktualisasikan core value berakhlak, salah satunya akuntabel. Nah, teman-teman menceritakan perilakunya di sini. Oke, sudah sampai selesai seperti itu. Jadi ini jadwalnya dimulai dari tanggal 4 November sampai pada 8 Desember dengan 5 kegiatan. Udah selesai. Gitu, teman-teman semuanya. Ada pertanyaan dalam presentasi? Mboten, Pak. Nggak ada ya. Baik. Kalau nggak ada, teman-teman semuanya, saya kira cukup ya dalam proses bimbingan ini terakhir ya. Mudah-mudahan lancar semuanya dan dimudahkan semuanya ya. Oke, Mas Firdi nanti kasih kabar ya 6:30 bisa nggak ya, berarti 7:30 ya. Iya Pak, nanti Setelah saya Mas Firdi nomor 2 siapa? Mas Novian. Mas Novian berarti jam 7 cukup. Oke, baik. Berarti setelah Mas Firdi. Karena gini biasanya tidak digunakan 45 menit. Jadi bisa jadi dari 45 menit itu misalnya moderator jatahnya 5 menit, tapi kadang-kadang dia 2 menit saja misalnya. Lalu mentor yang jatahnya harusnya 10 menit, mungkin dia hanya menggunakan 7 menit. Jadi kadang-kadang maju 5 sampai 10 menit gitu kan. Jadi yang harusnya 45, 35 menit sudah selesai. Maka yang lain bisa maju. Jadi kita fleksibel saja, siapa yang sudah siap nanti bisa maju. Biasanya saya mengabari 15 menit sebelumnya untuk teman-teman bisa siap-siap mentornya. Gitu. Gitu teman-teman semuanya. Selamat berpresentasi. Yakinkan penguji dengan baik. Sekarang tulisannya sudah bagus semuanya. Tinggal nanti milik yang kemarin ya, saya bilang ya, bahwa
tulisan itu milik teman-teman.